Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel penuh kisah misteri, inspirasi, dan hikmah kehidupan. Di episode kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang mengguncang dunia maya dan membuat bulu kuduk berdiri. Detik-detik jamaah asal Malang diserbu ular saat tawaf. Apa yang terjadi di Tanah Suci? Sebuah kisah yang disusun dengan alur menegangkan dan penuh teka-teki. Bermula dari perjalanan umroh biasa, berubah menjadi pengalaman spiritual yang penuh gangguan dari makhluk tak kasat mata. Sebuah peristiwa ganjil yang berakar dari tanah leluhur, dibawa hingga ke jantung Tanah Suci. Cerita ini fiktif, namun disusun menyerupai kenyataan agar bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Jangan langsung percaya, tapi resapi pesan di balik peristiwa-peristiwa yang akan kamu dengar. Kalau kamu pernah mendengar cerita serupa, atau punya pengalaman spiritual yang aneh selama di Tanah Suci atau tempat keramat lainnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika kamu suka ceritanya, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah misteri lainnya yang syarat pelajaran hidup. Siapkan dirimu, dengarkan dengan hati, dan jangan tinggalkan apapun, kecuali doa. Dini hari di kaki Gunung Bromo, kabut masih menggantung pekat ketika rombongan kecil dari Kecamatan Tumpang, Malang, berkumpul di halaman pesantren tua yang dikenal sebagai tempat berkah. Mereka bukan rombongan biasa. Masing-masing jamaah tampak membawa sesuatu lebih dari sekadar koper dan kain ihram. Ada yang menenteng kendi kecil berisi air sumur keramat. Ada pula yang membawa tasbih dari akar pohon jati tua yang dipercaya pernah menjadi tempat bersujud seorang wali. Di antara mereka, seorang pria bernama Pak Syahrul menjadi pusat perhatian. Usianya sekitar 50 tahun, mantan petani yang baru 5 tahun belakangan dikenal sebagai dermawan dan donatur pembangunan masjid. Tak banyak yang tahu, hidupnya berubah sejak ia mengaku mimpi bertemu sosok bercahaya yang mengajaknya berhaji meski ia belum punya biaya. Semenjak mimpi itu, rezekinya mengalir deras, seperti tak masuk akal. Hari itu, Pak Syahrul menjadi pimpinan rombongan umroh berjumlah 22 orang. Semuanya berangkat dari Bandara Juanda menuju Jeddah. Tak ada yang menyangka, perjalanan yang awalnya diwarnai tangis haru dan lantunan doa itu akan berubah menjadi peristiwa yang mengguncang jagat maya dan dunia Islam. Setibanya di Madinah, rombongan menjalankan ibadah dengan hikmat. Tapi sejak malam kedua, beberapa jamaah mengeluh mengalami mimpi aneh. Seorang ibu bernama Bu Rasmi bermimpi dikelilingi ular kecil yang bersuara seperti manusia. Sementara itu, Pak Syahrul mendadak sering menyendiri, memandangi langit dengan mata merah. Ia mengaku merasakan sesuatu mendekat, sesuatu yang tak terlihat namun berat, menempel di punggungnya seperti beban gaib. Hari berganti, rombongan pun bergerak menuju Mekah. Di dalam bus, suasana semakin sunyi. Satu persatu mulai merasa tidak enak badan. Beberapa jamaah mengeluh dada sesak, dan satu di antaranya bahkan mimisan tanpa sebab. Meski begitu, Pak Syahrul tetap memaksa agar mereka melanjutkan perjalanan. Katanya, semua ini adalah cobaan menjelang puncak ibadah. Tak ada yang berani membantah. Ketika mereka tiba di Masjidil Haram, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan bergulung, meski tak turun hujan. Saat itu waktu malam, dan rombongan pun bersiap menjalankan tawaf. Tak satu pun menyadari, malam itu adalah awal dari kejadian yang akan mencatat nama mereka dalam sejarah ziarah paling misterius di Tanah Suci. Pukul 2 dini hari, suasana Masjidil Haram terasa tenang meski tetap dipenuhi lautan manusia. Lampu-lampu menyinari Ka'bah yang berdiri megah di tengah, seolah mengundang hati-hati untuk melebur dalam putaran ibadah suci. Rombongan asal Malang berdiri di pelataran, menatap penuh haru ke arah Ka'bah. Air mata banyak yang tumpah. Sujud syukur dilantunkan dalam hati masing-masing. Pak Syahrul berdiri paling depan. Ia mengangkat tangannya tinggi, memejamkan mata, lalu memulai langkah pertama mengelilingi Ka'bah. Di belakangnya, para jamaah mengikuti dengan tertib. Suara zikir menggema dalam diam. Namun baru satu putaran berjalan, sesuatu terasa ganjil. Bu Rasmi yang berada di barisan tengah tiba-tiba menginjak sesuatu yang membuatnya terpeleset ringan. Ia menengok ke bawah, mengira itu tali sandal. Tapi yang ia lihat membuatnya terdiam. Sekilas, ia melihat ekor panjang menghilang di antara kaki jamaah. Ia tak sempat berteriak. Ia hanya menahan napas, mencoba menganggap itu hanya halusinasinya sendiri.
Putaran kedua dimulai. Rasa hikmat mulai terganggu. Jamaah lain, Pak Sahlan, merasa kakinya digelitik sesuatu yang dingin. Ia menunduk dan terkejut saat mendapati seekor ular kecil merayap cepat melintasi jalurnya. Ia mundur spontan, hampir menabrak jamaah lain di belakangnya. Tapi ular itu telah lenyap. Ia tidak berani memberitahu siapapun. Pak Syahrul melanjutkan langkahnya, namun wajahnya terlihat makin pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. Pandangannya terus berputar ke sekeliling, seolah sedang mengantisipasi sesuatu. Saat memasuki putaran ketiga, langkahnya mendadak terhenti. Ia menatap lantai marmer putih itu dengan mata membelalak. Di bawah kakinya, muncul seekor ular hitam mengilat. Diam, namun menatap tajam ke arahnya. Dan dalam sekejap, bukan 1, tapi 5, lalu 10, kemudian belasan ular kecil bermunculan dari berbagai arah, menyusup di antara selak kaki para jamaah. Jeritan pertama terdengar dari arah kiri. Seorang jamaah perempuan berteriak panik dan langsung jatuh tersungkur. Jamaah lain menoleh dan kekacauan pun pecah. Teriakan, desakan, dan ketakutan memenuhi udara malam itu. Namun yang paling mencengangkan, ular-ular itu tampak hanya mengelilingi rombongan dari Malang. Jamaah dari negara lain yang juga sedang tawaf, tak satu pun terganggu. Mereka terus melangkah seperti tak melihat apapun. Salah satu petugas keamanan Masjidil Haram yang melihat keributan itu segera berlari menghampiri. Namun ketika ia mendekat, ular-ular itu tiba-tiba lenyap. Seolah menguap ke dalam udara. Tak ada bekas, tak ada jejak. Pak Syahrul terduduk di lantai. Nafasnya terengah. Matanya menatap kosong ke arah Ka'bah. Ada yang belum selesai. Pagi harinya, langit Mekah cerah seperti biasa. Tapi di sebuah hotel bintang 4 yang tak jauh dari Masjidil Haram, suasana kamar lantai 3 dipenuhi kecemasan. Rombongan asal Malang memilih tidak melanjutkan ibadah sementara waktu. Wajah-wajah mereka lelah dan tegang. Beberapa di antara mereka masih syok. Pak Syahrul berdiam diri di pojok ruangan, tak mengucap sepatah kata pun sejak semalam. Tanpa mereka sadari, video kejadian ular di area tawaf sudah tersebar luas di media sosial. Direkam oleh seorang jamaah dari Turki yang berada tak jauh dari lokasi. Meski videonya hanya berdurasi 17 detik dan sedikit kabur, namun terlihat jelas kerumunan orang berlarian. Lalu muncul beberapa sosok hitam meliuk cepat di lantai. Netizen mulai berspekulasi. Ada yang menyebut ini pertanda gaib. Ada pula yang menuduh ini rekayasa atau ilusi massal. Namun yang membuat video itu meledak adalah komentar dari seorang ustaz terkenal di Indonesia yang menyatakan bahwa fenomena itu bukan kejadian biasa. Ia menyinggung tentang beban batin yang dibawa seseorang ke tanah suci. Di hotel, suasana makin panas. Salah satu jamaah, Pak Amin, merasa tubuhnya mulai gatal-gatal. Saat dibuka bajunya, terlihat bekas luka kecil memanjang seperti cakaran, tapi bukan kuku. Seolah digores sesuatu yang melingkar. Hal serupa juga dialami oleh Bu Rasmi. Bahkan ia mengaku semalaman mendengar suara desisan dari arah lemari. Beberapa jamaah mulai ketakutan. Ada yang meminta pulang lebih awal, ada yang merengek ingin dipindahkan ke kamar berbeda. Tapi pihak travel tidak berani ambil keputusan. Mereka menunggu instruksi dari pembimbing utama, Pak Syahrul. Namun Pak Syahrul justru menghilang. Setelah dicari ke seluruh lantai hotel, salah satu staf menemukan beliau duduk di musola lantai paling atas. Ia berzikir dengan suara sangat pelan, tapi matanya terus memandang jendela terbuka. Ketika ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Sudah waktunya. Aku bawa sesuatu yang tidak seharusnya aku bawa ke sini." Pernyataan itu mengguncang yang mendengarnya. Jamaah makin cemas. Ada apa sebenarnya dengan Pak Syahrul? Malamnya, kejadian aneh berlanjut. Kamera CCTV koridor lantai 3 merekam gerakan bayangan kecil merayap cepat dari satu pintu ke pintu lainnya. Security hotel sempat melakukan pemeriksaan, namun hasilnya nihil. Tak ditemukan hewan, tak ada binatang kecil, tapi bau amis dan tanah basah tercium jelas di sepanjang lorong. Satu jamaah bernama Laila pingsan mendadak setelah bermimpi melihat Pak Syahrul mengenakan jubah ular dan dikelilingi api. Saat ia siuman, tangannya gemetar dan ia hanya bisa berucap satu kalimat yang membuat semua orang terpaku. Ia telah membawa sesuatu dari tanah kelahiran. Berita mengenai rombongan jamaah asal Malang yang diserbu ular
Saat tawaf terus menggema, media televisi mulai menyorot kasus tersebut, bahkan wartawan lokal mencoba menghubungi keluarga para jamaah. Di salah satu sudut kota Malang, seorang tokoh agama bernama Kiai Harun menonton siaran itu sambil mengelus jenggotnya. Wajahnya berubah muram. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sorban dan langsung berangkat ke rumah keluarga Pak Syahrul. Keluarga Pak Syahrul menyambut dengan bingung. Mereka belum menerima kabar langsung dari Mekah, hanya mengikuti berita dari media sosial. Kiai Harun tak membuang waktu. Ia bertanya langsung tentang sebuah kebiasaan lama yang dilakukan Pak Syahrul sebelum berangkat umroh. Istri Pak Syahrul sempat ragu, tapi akhirnya bicara. Malam sebelum keberangkatan, Pak Syahrul sempat pergi diam-diam ke sebuah makam tua di luar kampung. Makam itu dikenal angker. Orang-orang menyebutnya makam kembar, karena di sana dimakamkan sepasang suami istri yang diyakini meninggal karena santet. Di kampung, ada kepercayaan bahwa siapapun yang hendak melakukan perjalanan jauh harus meminta izin di sana agar selamat sampai tujuan. Menurut istrinya, Pak Syahrul tak hanya berdoa di sana, tapi juga membawa pulang sebongkah tanah dari makam itu. Tanah itu ia simpan dalam kantong kain kecil, lalu dimasukkan ke dalam kopernya. Ia bilang itu untuk pengingat kampung halaman, agar tak lupa daratan saat di Tanah Suci. Kiai Harun terdiam cukup lama. Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. Tanah yang dibawa itu bukan sekadar tanah, katanya. Itu membawa ikatan ruh. Dan di Tanah Suci, tempat paling murni di muka bumi, apapun yang najis atau syirik akan menampakkan wujud aslinya. Sementara itu di Mekah, Pak Syahrul mulai mengalami perubahan drastis. Tubuhnya melemah, bibirnya sering komak-kamit sendiri tanpa sadar. Ia bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Bahkan ketika dipanggil, matanya seperti tidak mengenali orang di sekitarnya. Suhu tubuhnya tetap dingin, walau diselimuti berlapis-lapis kain tebal. Jamaah mulai yakin bahwa yang terjadi bukan sekadar fenomena alam. Mereka menghubungi pembimbing lokal, Ustadz Harbi, seorang alim asal Jeddah yang telah lama membimbing jamaah Asia Tenggara. Saat melihat kondisi Pak Syahrul, Ustadz Harbi langsung menutup pintu kamar dan meminta semua orang membaca surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 secara berjamaah. Tak lama setelah bacaan dimulai, lampu kamar berkedip-kedip. Lantai kamar seperti bergetar halus. Dan dari bawah tempat tidur, terdengar suara desis panjang, seperti ada sesuatu yang terbangun. Lantunan ayat Al-Baqarah baru mencapai ayat keempat ketika tiba-tiba suara desis berubah menjadi raungan panjang. Seisi kamar Pak Syahrul seketika diselimuti hawa dingin menusuk tulang. Lampu mati total, hanya tersisa cahaya samar dari lorong hotel yang tembus lewat celah bawah pintu. Bu Laila menjerit. Jamaah yang lain terpaku. Dari kolong tempat tidur, muncul bayangan hitam bergelombang. Tak berbentuk pasti, tapi bergerak meliuk seperti ular. Ustadz Harbi tetap melanjutkan bacaan dengan suara lantang. Keringatnya mengucur deras meski tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba Pak Syahrul duduk tegak. Matanya putih seluruhnya. Mulutnya menganga lebar, lalu mengeluarkan suara serak seperti suara banyak makhluk bersamaan. Ia menunjuk ke arah koper merah di pojok ruangan dan berkata, "Kembalikan, bawa pulang." Ustadz Harbi memberi isyarat agar koper itu dibuka. Dengan ragu, salah satu jamaah membongkar isi koper Pak Syahrul. Di bagian terdalam, di balik lipatan baju ihram, ditemukan kantong kain kecil berwarna coklat tua, basah dan berlendir. Begitu kantong itu disentuh, hawa kamar makin dingin. Lantai terasa lembab, dan di dinding, bayangan seperti ribuan ular bergerak melingkar. Jamaah tak tahan lagi. Beberapa dari mereka menangis. Seorang pria parubaya pingsan. Hanya Ustadz Harbi yang tetap berdiri teguh. Ia membuka kantong itu perlahan. Di dalamnya, bukan hanya tanah, tapi juga selai kain putih yang penuh noda merah kecoklatan. Di ujung kain, terikat simpul berbentuk kepala ular. Ustadz Harbi memejamkan mata sejenak. Ia kemudian membaca doa pemutus ikatan gaib. Saat ia mengucapkan kalimat terakhir, terdengar suara menggelegar dari arah jendela. Kaca bergetar, tirai berayun keras, dan dari arah balkon terlihat sesuatu bergerak cepat turun ke bawah. Seperti bayangan hitam yang menghilang di antara lampu kota Mekah. Pak Syahrul roboh tak sadarkan diri. Ketika lampu menyala kembali, hawa dingin perlahan memudar.
Tapi kamar itu tidak lagi sama. Aroma tanah basah masih tercium samar. Dan dari dinding dekat tempat tidur, terlihat bekas goresan membentuk angka dan huruf Arab yang sulit dibaca. Seolah ada pesan yang ditinggalkan makhluk yang barusan terusir. Malam itu, seluruh rombongan jamaah tidak bisa tidur. Mereka berkumpul di musola hotel sambil melantunkan zikir sepanjang malam. Pak Syahrul dibaringkan dalam keadaan lemah, namun nafasnya mulai tenang. Dari kejauhan, suara sirine ambulans meraung. Tapi yang lebih menggetarkan adalah bisikan lirih Bu Laila, yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dengan suara serak, ia berkata, "Tadi malam aku melihat dua sosok tua, mereka berkata belum selesai, dan menunggumu pulang." Suasana pagi di Mekah tampak berbeda bagi rombongan asal Malang. Langit terasa kelabu walau matahari bersinar. Pak Syahrul masih terbaring lemah, namun sesekali tersenyum kecil seperti tengah berbicara dengan seseorang di alam lain. Ustadz Harbi mengusulkan agar tanah dan kain putih dari kantong misterius itu segera dikuburkan di tempat suci, agar tidak dibawa kembali ke Indonesia. Namun malam berikutnya, ketika seluruh jamaah sudah terlelap, mimpi-mimpi aneh mulai menghantui. Bu Laila bermimpi sedang berjalan di tengah ladang gelap dan bertemu dua sosok berpakaian putih, yang mukanya dipenuhi sisik seperti kulit ular. Salah satu dari mereka menunjuk tajam ke arah Ka'bah dan berkata, "Kami ditinggal. Kami ingin pulang." Keesokan paginya, 5 orang jamaah melaporkan mimpi yang nyaris serupa. Semuanya bertemu dua sosok tua bersisik. Salah satu dari mereka bahkan menyebut dengan jelas, "Kembalikan kami ke makam kembar." Berita mimpi itu menyebar cepat. Jamaah mulai panik. Sebagian menuduh Pak Syahrul telah membawa sesuatu yang seharusnya tidak keluar dari tanah kelahirannya. Sebagian lain meminta segera menghubungi keluarga di Malang agar melakukan penggalian atau ritual khusus untuk memanggil pulang entitas yang tertinggal di Mekah. Di sisi lain, Kiai Harun di Malang juga mengalami mimpi yang sama. Ia melihat dua sosok tua duduk di atas batu nisan di bawah pohon beringin. Mereka menatap Kiai Harun dan berkata, "Kami tak bisa pulang, terikat pada yang membawa." Keesokan paginya, Kiai Harun mengajak beberapa warga ke makam tersebut. Namun, saat mereka tiba, suasana begitu berbeda. Angin menderu tanpa arah, dan langit mendung padahal matahari terang. Di sekitar makam, ditemukan jejak-jejak ular besar yang tak biasa. Seolah sesuatu dari alam lain telah terbuka di sana. Kiai Harun membaca doa dan memercikkan air zam-zam yang ia simpan dari umrohnya dahulu. Ia lalu berkata pada warga, "Kita harus kembalikan yang pernah diambil." Tapi ruh mereka sudah terbagi. Separuh di Mekah, separuh di sini. Sementara itu di Mekah, kondisi Pak Syahrul memburuk. Dokter menyatakan tubuhnya sehat, tapi jiwanya seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berulang kali menyebut nama kampung halamannya, meminta agar tanah yang ia bawa dikembalikan ke makamnya semula. Tanah suci tak lagi terasa sejuk bagi rombongan ini. Bahkan Ka'bah pun terasa berat dipandang. Setiap kali mereka hendak tawaf, bayangan ular muncul dari kerumunan jamaah, menyusup di antara kaki-kaki yang berputar, lalu menghilang tanpa jejak. Seseorang harus bertindak. Dan satu-satunya cara untuk memutus semua ini adalah dengan mempertemukan kembali tanah dan ruh yang terpisah. Tapi bagaimana caranya? Jika satu di Mekah dan satu lagi di Malang, keputusan diambil cepat. Ustadz Harbi meminta salah satu jamaah, Hasan, yang telah menyelesaikan ibadah umrohnya, untuk pulang lebih dulu ke Indonesia membawa kembali benda-benda yang ditemukan di koper Pak Syahrul. Hasan berangkat dengan pesawat malam itu juga, membawa kantong kain coklat tua, selai kain putih bersimpul kepala ular, dan tanah basah dari kamar hotel. Di Malang, Kiai Harun dan warga telah bersiap. Mereka menggali kembali liang kecil di antara dua nisan tua yang dikenal sebagai makam kembar. Tanah yang diambil Pak Syahrul dulunya adalah bagian dari pusara ini. Tak sengaja terbawa saat ia ikut kerja bakti membersihkan area makam sebelum keberangkatannya. Saat Hasan tiba dan menyerahkan kantong misterius itu, Kiai Harun segera menggelar tikar putih menghadap kiblat. Ia membaca zikir panjang, memohon pada Allah agar semua ikatan gaib yang telah terbuka bisa ditutup rapat kembali. Ketika tanah dan kain putih dikembalikan ke dalam makam, langit Malang yang semula mendung seketika cerah. Pohon beringin yang tadinya bergoyang keras mendadak tenang. Tak ada angin.
Tak ada suara binatang malam. Hanya kesunyian yang begitu dalam, seolah alam sedang menahan napas. Di waktu yang sama, jauh di Mekah, Pak Syahrul terbangun dengan peluh dingin. Pandangannya jernih, nafasnya teratur. Ia memandang ke arah langit-langit kamar dan mengucap lirih. Mereka sudah pulang. Jamaah yang lain tersentak. Suara desis yang selama ini menghantui mereka pun hilang begitu saja. Tak ada lagi bayangan ular. Tak ada bisikan atau mimpi buruk. Bahkan, saat mereka melaksanakan tawaf keesokan harinya, udara terasa ringan, langkah mereka mantap, dan mata mereka bisa menatap Ka'bah tanpa rasa takut. Pak Syahrul, meski lemah, memaksa diri menyelesaikan umrohnya. Dengan dibantu kursi roda, ia berhasil menyentuh Hajar Aswad dan berdoa lama di Multazam. Saat kembali ke hotel, ia menangis dan meminta maaf pada rombongan. Katanya, ia tak tahu bahwa membawa segenggam tanah dari makam leluhurnya bisa membuka pintu dunia yang tak seharusnya. Setelah pulang ke Indonesia, Pak Syahrul memilih mengasingkan diri sementara. Ia menghabiskan waktu di pesantren milik Kiai Harun untuk menenangkan batin dan membersihkan diri secara spiritual. Tak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya dua sosok tua di makam kembar itu. Tapi warga mulai berhenti menyebut mereka sebagai leluhur. Mereka menyebutnya sebagai penunggu. Cerita tentang jamaah asal Malang yang dikeroyok makhluk ular di tanah suci menyebar cepat. Tapi tak satu pun media bisa menjelaskan secara logis. Hanya mereka yang hadir saat kejadian yang tahu bahwa ada batas tak kasat mata antara dunia manusia dan dunia gaib yang bisa terbuka hanya karena segenggam tanah. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengambil apapun dari makam kembar. Bahkan selai daun pun dibiarkan jatuh dan membusuk di tempatnya. Tanah suci telah memulangkan apa yang bukan miliknya. Cerita pun berakhir. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua hal dari masa lalu atau tempat keramat boleh sembarangan dibawa dan dipindahkan, apalagi ke tempat suci seperti tanah haram. Ada adab yang harus dijaga, dan ada dunia yang tak terlihat yang tetap harus dihormati keberadaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita diajarkan untuk menjaga batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Jangan serakah terhadap sesuatu yang bukan hak kita. Jangan membawa sesuatu yang bukan milik kita, apalagi jika hal itu berasal dari dunia yang tak tampak oleh mata. Catatan penting, cerita ini adalah fiksi yang dibuat menyerupai kenyataan agar dapat diambil hikmahnya. Semua tokoh, tempat, dan kejadian disusun untuk menggugah hati dan menyampaikan pesan moral, bukan untuk dipercaya secara harfiah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menarik dan bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.